Hai JNT Friend, perkenalkan namaku April, kadang dipanggil Cupril, kadang dipanggil Acil. Baru genep kemarin 26 tahun, di JNT Express menjabat sebagai divisi CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi kemarin kita baru nyelesain kegiatan berbagi cerita bersama Yatim dan Duafa. Honestly, banyak hal yang bahagiain, tapi juga nggak muna sih, banyak hal yang dirasain benar-benar berat di awal gitu, karena ini program pertama dari CSR sendiri dan pertama di JNT Express tentunya. Berbagi cerita bersama Yatim dan Duafa ini awalnya banyak pilihan, tapi akhirnya kita pengen bahwa di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, kita sebagai salah satu perusahaan di Sumatera Barat, kita pengen berbagi terhadap masyarakat sekitar gitu. Mungkin orang akan bertanya, wah kenapa nih gitu, kenapa buat masyarakat sekitar gitu? Karena selama ini kita tahu kita udah pakai SDM di Sumatera Barat, kita udah pakai sumber daya alamnya, kita banyak merepotkan orang dalam tanda kutip gitu. Nah di sini kita pengen, ayo dong dengan adanya CSR kita pengen berbagi apa sih yang bisa kita bagi dari perusahaan untuk sekitar. Nah akhirnya tercetuslah ide untuk awalnya belanja bareng yatim. Yang namanya berbagi kebaikan, nabung kebaikan, kita kan nggak mesti ngelihat di mana tempatnya, tapi berbagi kebaikan itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban. Jadi kita mulai dengan persiapan yang sangat mepet gitu, nggak ada 1 bulan dari mulai ide, terus nge-merger atau nge-combine dengan apa sih, kita sesuaikan dengan apa sih yang ada di Sumatera Barat, culture-nya seperti apa, terus tipikal SDM-nya seperti apa, belum lagi juga permasalahan lain-lainnya yang nggak bisa saya sebutkan. Jadi benar-benar kendala paling awal sih persiapan sih, karena memang dipersiapkan sendiri dari mulai menentukan di kota mana, mau berapa hari, siapa saja yang diberdayakan, terus cakupannya, kualifikasi untuk penerima manfaatnya, ribet di awal, rempong di awal, apalagi kasarannya di sini benar-benar ngolah ide tuh apa ya, untuk berdiskusi susah sih kasarnya. Hanya 1-2 orang yang bisa diajak diskusi, gimana nih bagusnya berbagi di sini. Jadi benar-benar di awal ribet persiapan, nggak kurang dari 1 bulan, bahkan. Terus habis itu kita meeting singkat karena memang padat bulan Ramadan itu. Mungkin kalau teman-teman tahu bahwa JNT Express sangat padat ketika waktu-waktu Ramadan menjelang Idul Fitri, apalagi ini konteksnya 2 minggu sebelum Idul Fitri. Dari paket, overload dan lain-lain, kita harus menyesuaikan juga karena
di sini kita nggak open relawan ya, kita nggak open volunteer. Jadi untuk pelaksanaan program sendiri kita benar-benar pakai SDM yang ada di JNT Express gitu. Benar-benar dari kita untuk kita dan untuk masyarakat. Jadi benar-benar cross check lagi siapa nih yang bisa ikut, siapa yang kerjasama. Setelah meeting, terus saling menguatkan masing-masing tim. Akhirnya oke lah, kenapa kita nggak coba gitu. Akhirnya kemarin bertepatan tanggal 26 hari Senin sudah terlaksana di Kota Padang, tepatnya di Plaza Andalas. Kita mengundang 50 orang anak yatim dan duafa dari 2 masjid di sekitar kantor kita dan juga 1 dari panti asuhan. Untuk cari pesertanya aja cukup sulit gitu loh, karena kita tahu bahwa untuk kriteria sendiri kita pengen benar-benar penerima manfaat ini tuh menerima beneran orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Kan sekarang banyak ya panti asuhan yang dapat donatur dan lain-lain, udah settle dan lain-lain. Nah, kita pengen ayo dong kita cari bener-bener mana sih orang yang bener-bener membutuhkan gitu. Akhirnya setelah 2 mingguan gitu, akhirnya kita bener-bener dapat fix 50 orang di Plaza Andalas. Kita kumpul jam 9 pagi. Kita nggak mau teman-teman yatim dan duafa kita nih desak-desakan sama pengunjung yang lain gitu. Akhirnya kemarin terlaksana, diawali dengan briefing pagi, briefing panitia, terus juga kita nge-briefing orang tua dan juga perwakilan dari panti dan juga masjid yang mengantarkan anak-anak tersebut, karena peraturan dari kita adalah anak-anak tersebut kita yang menemani, kakak pendamping yang menemani. Jadi kita selain berbagi kebaikan ini bukan hanya terkait dengan berbagi rezeki aja, tapi kita pengen bahwa anak-anak ini yang sebenarnya mereka punya aspirasi, mereka punya mereka sadar bahwa saya butuh ini nih untuk lebaran, ataupun oh saya pengen beli ini nih gitu. Kita pengen menghargai aspirasi mereka, walaupun endingnya ada beberapa yang ngikutin juga masuk gitu, cuma nggak terlalu banyak gitu yang kemarin ngikutin juga. Terus setelah briefing kita langsung ada ya pembagian tim dan lain-lain gitu. Terus pelaksanaan akhirnya gong jam 10 pagi. Jam 10 pagi kita mulai masuk dengan protokol kesehatan yang juga diusahakan optimal, dengan cuci tangan sebelum masuk, pengukuran suhu tubuh, memakai masker. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin di situ. Setelah itu masuk belanja, kita kasih waktu 2 jam. Kakak pendamping menemani teman-teman yatim dan duafa kita untuk belanja, memilih kebutuhannya, membantu menghitung. Nah, di sini sedikit banyak belajar menjadi orang tua. Saya kemarin bilang sih ke mereka bahwa yuk kita belajar jadi orang tua sebentar untuk sehari gitu loh. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan anak kecil. Anak kecil dengan pola pikir yang sepolos itu, kita berusaha untuk yuklah kita bisa kok nemenin mereka gitu. Mungkin ribetnya adalah ketika harus digeret-geret gitu kemana-mana. Kalau menurut saya sih kemarin euforianya adalah ketika anak-anak itu tuh bener-bener kayak pengen sepatu, pengen baju, pengen makanan, atau pengen di luar dari kebutuhan itu. Nah, jadi si kakak pendamping ini digeret-geret gitu, ditarik-tarik, pengen kesini, pengen sini, karena satu kakak pendamping tuh pegang sekitaran 5-6 anak dampingan. Cuma at the end dari kegiatan ini mereka bilang bahwa asik gitu. Cuma memang dalam prosesnya karena kita berhadapan sama anak kecil, jadi ya sedikit banyak rempong gitu loh. Sampai bercandaan kayak kan rata-rata puasa yang kayak aduh aus, aduh lapar, aduh apa gitu. Tapi ya cuma sekedar ya bercanda gitu. Tapi euforianya di situ dapat ketika kita belanja itu. Bahkan ada yang langsung bisa akrab sama anak yatimnya, langsung yang kayak kak besok main yuk ke panti, besok main yuk ke masjid sini biar bisa ketemu kakak lagi. Jadi benar-benar kalau dari saya sendiri nggak hanya memandang kegiatan ini sebagai bagi-bagi rezeki gitu, tapi lebih ke arah kita belajar terkait dengan tentang kehidupan sih gitu, tentang memanusiakan manusia gitu. Jadi kesimpulan terakhir yang saya dapat dari kegiatan itu adalah bukan terkait dengan seberapa banyak yang kita dapat gitu, ataupun seberapa capek yang kita dapat gitu, tapi bayaran paling setimpal setelah program itu adalah melihat teman-teman yatim dan duafa kita ini senyum gitu. Bukan dari senyum ini bukan hanya terkait dengan mereka dapat apa yang mereka harapin gitu loh untuk lebaran, tapi
lebih ke arah mereka mendapatkan teman bermain gitu. Teman bermain. Jadi saya juga berusaha ngomong ke kakak pendamping bahwa jadikanlah adik-adik pendamping ini, adik-adik yang didampingi ini sebagai teman bermain gitu loh. Karena kalau kita hanya menganggap mereka sebagai dampingan nih, anak-anak dampingan kita akan menganggap itu beban gitu loh. Tapi ketika kita memang niatnya adalah untuk ikut bermain bersama mereka, menjadi anak-anak juga, di sini akan lebih worth it dan lebih enjoy untuk jalaninnya. Jadi kesimpulan dari kegiatan kemarin, kalau buat saya sendiri adalah itu sih, dibayar lunas dengan bahagianya teman-teman yatim kita, dibayar lunas dengan senyuman mereka, dibayar lunas dengan cerita-cerita konyol masa kanak-kanak mereka gitu. Jadi ya itu sih kalau misalnya sukanya dari kegiatan tersebut. Tapi kalau mau ngomongin dukanya, menurut saya udah terbayar lunas kemarin gitu. Apapun proses di balik layarnya, apapun hektiknya persiapannya, apapun pontang-pantingnya, apapun tangisannya sebelum kegiatan, menurut saya sudah terbayar lunas ketika kemarin. Saya pengen ngomong satu quote dari salah satu tokoh yang saya suka, tokoh perempuan yang saya suka. Dia pernah bikin quote ini di salah satu video vlognya. World can be a better place if you know how to respect each other and see each other as a human being. Jadi dunia ini akan menjadi lebih baik ketika kita bisa respect, ketika kita bisa saling menghormati, menghargai, dan kita bisa koeksis atau berdampingan satu sama lain tanpa harus memandang suku, tanpa harus memandang agama, tanpa harus memandang bahasa, budaya gitu. Kita masih satu spesies kok, kita masih manusia gitu. Mungkin kita nggak satu iman, tapi kita masih dalam satu kemanusiaan. Jadi saya ingin bahwa segala program sosial ke depannya berlandaskan kemanusiaan tanpa memandang perbedaan apapun. Tahunnya Mas Jadon.